ajaran baru sebentar lagi bakal datang nih. Untuk menambah semangat, upgrade PC atau laptop kayaknya seru nih ya. Tapi kalau misalnya kalian punya budget 20 jutaan, enaknya beli apa ya? Nah, kalau kalian masih ngegalau nih, di depan kita ada laptop terbaru dari Lenovo, yakni Legion 516 IRX. Penasaran gimana performanya dan berapa harganya? Yuk kita simak video ini sampai habis. Meskipun laptop ini sebuah laptop gaming, Legion 5 hadir dengan desain yang menurut kami terlihat seperti laptop kantoran. Tidak banyak aksen yang berteriak gaming atau LED RGB di semua sisi laptop ini. Warnanya juga sangat membosankan, layaknya laptop bapak-bapak. Tapi, menurut kami ini adalah sebuah keunggulan karena laptop yang satu ini bisa kalian bawa ke kampus atau meeting dan tidak ada yang mengira bahwa laptop ini adalah sebuah laptop gaming. Di bagian cover, terdapat tulisan Legion di sebelah kiri atas dengan aksen chrome dan logo Lenovo di bagian kanan bawah. Oh iya, sebelum lanjut, untuk disclaimer nih, laptop yang ada di sini nih, ini yang versi Singapura, jadi bakal sedikit berbeda dengan versi yang ada di Indonesia ya. Untuk yang versi Indonesia, di bagian belakang terdapat port pengisian daya, 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1 by 1 dengan kecepatan 5 GB per second, dengan salah satunya mendukung power delivery. Lalu ada sebuah port HDMI 2.1, port USB Type-C 10 GB dengan PD 140 Watt, dan sebuah port LAN. Sedangkan di versi Singapurnya hanya terdapat port pengisian daya dan port HDMI 2.1. Lalu di sebelah kiri, untuk versi Indonesia, terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 by 1 dan USB Type-C 10 GB per second yang sudah mendukung DisplayPort 1.4. Dan di versi Singapuranya hanya terdapat dua USB Type-C 10 GB per second. Beralih ke sisi kanan, terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 by 1 dengan kamera kill switch dan lubang jack audio 3,5 mm. Sementara versi Singapurnya memiliki dua port USB Type-A 3.2, port line, kamera kill switch, dan microSD card reader. Menurut kami nih, versi Indonesia sedikit lebih baik karena memiliki lebih banyak USB Type-A yang umum digunakan, terutama untuk para gamer. Soalnya, peripheral seperti mouse dan keyboard masih menggunakan tipe port tersebut. Dan karena sudah mendukung USB 3.2 Gen 1, kecepatan transfernya sudah mencapai 5 GB per second, di mana lebih dari cukup untuk sekedar transfer game atau film. Sementara untuk pekerja kreatif, ada dua port USB Type-C 10 GB per second. Di bagian dalam, terdapat keyboard yang sangat empuk untuk digunakan. Bukan hanya untuk bermain game saja, namun juga sangat digunakan untuk mengetik dalam waktu yang cukup lama. Terdapat juga number pad, di mana akan sangat berguna saat kalian bekerja atau bermain game yang membutuhkan makro key yang banyak. Terdapat juga RGB backlight yang bisa membuat kalian lebih semangat bermain game, kerja maksud kami. Touchpad-nya memiliki ukuran yang standar namun cukup responsif untuk digunakan. Dan untuk penampang tatakan tangan sendiri, laptop ini memiliki cukup ruang untuk menampung tangan dengan ukuran yang cukup besar. Beralih ke layar, laptop ini hadir dengan layar 16 inci IPS dengan refresh rate 165 Hz. Layar ini sangat nyaman digunakan karena memiliki lapisan anti-glare dan kecerahan layar yang diklaim mencapai 500 nits. Layarnya sudah mendukung akurasi warna 100% RGB yang cukup akurat untuk digunakan mengedit foto atau video. Sedangkan untuk resolusi layarnya sudah 2560 x 1600 pixel atau WQ XGA. Kameranya juga menarik karena sudah dapat merekam video 1080 pixel 30 fps dengan kualitas yang cukup baik saat ada pencahayaan yang baik. Sedangkan untuk mikrofonnya sendiri juga sudah memiliki kualitas yang cukup baik karena kehadiran fitur AI. Dan video ini kami rekam menggunakan kamera dan mikrofon langsung dari laptop ini loh. Untuk mengotak-atik sedikit performa dari laptop ini, hadir aplikasi Lenovo Vantage yang dapat mengubah beberapa pengaturan seperti GPU overclock, mode GPU, profil performa laptop, dan masih banyak yang lainnya. Oh iya, untuk mengubah profil performa, kalian juga bisa loh menggunakan shortcut Fn+Q dengan tanda warna yang berbeda di tombol powernya. Untuk spesifikasi sendiri, varian laptop yang kami uji menggunakan prosesor Intel Core i7 14650HX yang memiliki RAM 16GB DDR5 dengan GPU NVIDIA RTX 4060 yang memiliki VRAM 8GB dan SSD 1TB. Spesifikasi ini sudah cukup untuk melibas game AAA dengan sangat lancar baik di resolusi Full HD atau di resolusi WQ XGA. Berikut nih hasil benchmark yang telah kami lakukan. Untuk hasil pengujian benchmark Synthesis sendiri, performa laptop ini sangat mengesankan. Jika dibandingkan dengan prosesor Intel Core i9 14900K, performanya tidak terpaut terlalu jauh di beberapa pengujian. Jadi pastinya enak banget diajak kerja keras seperti mengedit video dan lainnya. Sedangkan untuk pengujian game, di beberapa game, performa dari perpaduan prosesor dan GPU-nya sudah mampu memainkan game berat seperti Cyberpunk 2077 di pengaturan Ultra 2K dengan FPS yang sangat baik. Begitu juga di beberapa game lainnya yang kalian dapat mainkan dengan lancar di resolusi yang tinggi. Untuk panas sendiri, karena sudah menggunakan sistem pendinginan yang sangat baik, kami tidak merasakan panas yang berlebih di daerah kami menaruh tangan dan jari. Jadi memang sistem pendingin laptop ini sangat baik.
Dan untuk baterai sendiri nih, pemakaian standar seperti mengetik, menonton video, dan kombinasi lainnya bisa kami lakukan dalam waktu hingga 8 jam. Sedangkan untuk pengisian daya, karena sudah menggunakan pengisian daya 300 watt, laptop ini dapat terisi penuh dalam waktu 1,5 jam saja. Nah, dengan performa yang cukup tinggi dan memiliki fitur yang cukup kaya, Lenovo Legion Pro 5 dijual dengan harga 28,9 juta saja di beberapa toko online. Tapi dengan harga tersebut, kalian pasti akan nyaman untuk bermain game atau bekerja deh selama beberapa tahun ke depan. Nah, gimana sahabat tech? Kalian tertarik nggak membeli laptop yang satu ini? Nah, jangan lupa juga ya buat klik tombol like-nya dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian nih punya pertanyaan atau request, Bang, abis ini review ini dong, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.